Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-Imam Abuya Sayyid Al-Allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-alim al-allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Khasa'isil Ummah Al-Muhammadiyah. Qal wa minha anna man hafadha 'ala al-jama'ati nala jaizataini. Awalan al-'itqu minan nar wan najatu minha. Thaniyan as-salamatu minan nifaq. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata, yang mana pada malam hari ini kita masih di dalam bab yang menjelaskan tentang keutamaan daripada salat berjamaah. Kata beliau, termasuk kelebihan yang Allah berikan untuk kita di dalam salat berjamaah bahwasannya orang yang istiqamah, bukan sekali dua kali, bukan seminggu dua minggu, tapi istiqamah selalu dia salat berjamaah, kutiba lahu jaizatan, akan mendapatkan dua balasan atau dua ganjaran dari Allah. Yang pertama, al-itqu minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka. Jadi ketika kita rajin sholat jamaah, insya Allah itu sama saja kita membebaskan diri kita dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Yang kedua, selamat dari kemunafikan. Munafik itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aja benci sama munafik. Mendingan musuh sekalian musuh gitu. Sekalian kafir udah, sekalian gitu kan, jelas jadi. Tidak sepemahaman, tidak sejalan, beda aliran, jelas, enak sudah. Ini tidak, musuh di dalam selimut, itu namanya munafik. Jadi ketika orang sholat berjamaah rajin, itu diselamatkan dari sifat-sifat munafik. Termasuk sifat munafik disebutkan oleh Nabi, jelas munafik itu dibagi jadi dua. Ada munafik yang kafir, ada yang munafik tidak kafir. Beda, ya kan? Munafik yang kafir, munafik yang seperti ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itu di mulut saja Islamnya, tapi hatinya tidak iman sama Nabi, hatinya tidak iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kafir. Itulah yang dimaksud di dalam ayat suci Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, orang munafik itu letak nerakanya itu di paling bawah. Jadi misalkan neraka itu kan ada 8 lahasab 7 lahasab atau abwabin likulli babi minhum juz'um maqsum, kata Allah. Surga yang 8, surga 8, neraka 7. Misalkan orang kafir tingkat 6, munafik tingkat 7, paling bawah dia. Nah,
munafik yang dimaksud di ayat tersebut adalah munafik yang seperti ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, munafik musuh di dalam selimut. Depan Nabi senyum, belakang Nabi nusuk istilahnya. Dan itu banyak di zaman Nabi atau di Madinah waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan politik Nabi besar Muhammad SAW, mulai dari mereka sebagian yang kembali sampai banyak yang kembali benar-benar ikut iman cinta sama Nabi besar Muhammad SAW. Ada munafik yang lain, mirip lah istilahnya, kelas 2 istilah yang munafiknya. Itulah yang disebutkan di hadis Nabi besar Muhammad SAW, ayatul munafik thalathah. Kata Nabi, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji pasti ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diamanati pasti dia berkhianat. Nah, itu munafik, bukan munafik yang kafir. Artinya kalau kita lihat orang bohong, oh ente bohong, ente munafik berarti kafir. Salah. Nah, ini jangan sembarangan mengkafirkan orang. Jangan sembarangan mentakwilkan hadis atau ayat suci Al-Quran. Yang dimaksud munafik oleh Nabi bukan munafik yang seperti di zaman beliau, bukan. Ini termasuk tanda dari munafik. Baik yang pertama atau yang kedua, ketika seseorang rajin sholat berjamaah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik. Bahkan dari sifat munafik yang pertama diselamatkan dari Allah. Karena nanti disebutkan sama Abu Ya hadis, itu Nabi mengatakan orang yang sholat berjamaah akan diselamatkan dari munafik yang ada di zaman beliau. Jadi bayangkan, munafik zaman beliau aja kita diselamatkan, dijauhkan, apalagi munafik yang kedua, yang bohong, yang ingkar janji, yang khianat. Insyaallah selalu dijauhkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat 40 hari, salat lillahi ta'ala selama 40 hari, jadi dia istiqomah 40 hari. Jumlah hari atau jumlah 40 hari ini, sebagian ulama juga banyak yang mengambil makna dari 40 hari ini. Kata ulama, cobalah kita ini belajar ikhlas, belajar wara', belajar zuhud 40 hari. Itu nanti kita bakal ngerasakan hasilnya. Coba istiqomah 40 hari dalam amal ibadah apa saja. Itu insya Allah akan ngerasakan hasilnya. Walaupun jangan hanya 40 hari, udah ngasok ke hasilnya, habis itu tinggalkannya, rugi kan itu kan. Ini kata Nabi, orang yang sholat rajin 40 hari istiqomah dalam jamaah, dan selama 40 hari ini dia nututi takbiratul ihram bareng dengan imam. Takbiratul ihram bareng dengan imam. Jadi imam takbir, dia sudah siap, istilahnya sudah siap. Disibukkan sedikit dengan siwak, dengan doa sebelum takbir, itu tidak apa-apa, tidak harus langsung imam Allahu Akbar, apakah harus langsung ana Allahu, tidak. Ketika imam Allahu Akbar, ana pakai siwak, ana doa dulu yang ana tahu, habis itu takbir. Nah, itu tetap mendapatkan fadilah takbiratul ihram bareng dengan imam. Ini keutamaan yang luar biasa. Banyak dari kita yang lupa, banyak dari kita yang meninggalkan ini keutamaan takbiratul ihram bareng dengan imam. Itu lebih dari fadilah jamaah. Istilahnya salat banyak fadilahnya, ada fadilah jamaah, ada fadilah takbiratul ihram bareng dengan imam. Bahkan sebagian habaib kota Tarim dulu itu tidak mau menerima murid kalau muridnya tidak takbiratul ihram bareng dengan gurunya. Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, ayah dari Habib Hasan dan Habib Salim Asyatiri, rahimahumullah, meninggal semua dah. Beliau ini tidak mau menerima murid kalau tahu si murid ini tidak rutin istiqomah mengikuti takbiratul ihram bareng dengan imam. Ini memang orang dulu tuh berat, syarat untuk menjadi murid mereka tuh berat, syaratnya berat-berat luar biasa. Jadi syaratnya beliau tuh harus takbiratul ihram bareng dengan imam. Berapa kali murid ini tidak bareng dengan imam takbiratul ihram, bukan tidak hadir salat jamaah,
Bukan tidak solat, bukan tidak ke masjid, solat jamaah. Cuma tidak bareng takbiratul ihram dengan imam, itu diusir sama beliau. Istilahnya tidak mau diakui murid. Jadi syaratnya berat. Kenapa? Karena beliau tahu keutamaan takbiratul ihram bareng dengan imam. Langsung setelah imam kita takbiratul ihram. Ini kata Nabi, yang salat 40 hari di dalam jamaah dan dia nututi takbiratul ihram bareng dengan imam, kutiba lahu bara'atan, dia akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Wathani, dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Jadi dunia akhirat dapat. Yang di dunia kita dapat dibebaskan dari sifat munafik, di akhirat kita dibebaskan dari api neraka. Mungkin yang belum tahu hadis ini, yang sudah ngamalkan salat jamaah bareng dengan imam, kemudian dengar hadis ini, alhamdulillah. Begitu, tak tahunya fadilah di dalam salat ini luar biasa banyak. Sudah kita kemarin berapa bulan baca kelebihan umat Nabi Muhammad di dalam ibadah salat. Kemudian ini sekarang di dalam salat berjamaah, fadilah, keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang nikmat Allah sangat luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Cuman kita ni kenapa tidak bisa mensyukurinya? Karena kita tidak tahu gitu. Wong kalau diinjak duit tapi tidak tahu nak syukur cak mana. Orang yang biasa sehat, kapan dia tahu sehat itu nikmat yang sangat luar biasa? Ketika dia sakit. Ketika dia sakit baru dia tahu, ternyata selama ini aku ni diberi nikmat yang luar biasa sama Allah. Lebih dari makan, lebih dari duit, sehat badan. Nak kemana bisa, mau hadir ke sini bisa, mau pergi ke sini bisa, naik motor bisa, naik becak bisa, naik mobil bisa. Sekarang nak pacak, terkapar. Baru tahu nikmat. Kapan orang mengetahui nikmat masa muda? Ketika sudah tua. Jadi memang nikmat itu kalau kita tidak ketahui, kurang pandai kita mensyukurinya. Kita lah tua baru tahu nikmat. Cobalah aku balik muda. Cobalah masih bujang. Cobalah belum ada tanggung jawab, aku bakal main ini, udah tua. Kapan orang tahu nikmat hidup itu sangat luar biasa? Ketika sudah meninggal atau ketika mau meninggal, baru tahu dia. Sedetik saja minta ditambah waktu umurnya, tidak bisa ditambah. Mahal. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap nafas kita ini mahal. Dengan bukti, bisa tak nafas kita ni balik lagi coba? Tidak bisa. Sekarang kita nafas, coba balik lagi nafas ini. Kita simpan lagi, tidak bisa. Mau pakai miliaran, mau pakai harta sedunia, tidak bisa. Nafas yang sudah kita keluarkan tidak bisa kembali lagi. Artinya umur yang sudah terlewatkan tidak bisa kembali. Tapi kita tidak tahu mahalnya harga umur waktu kita ini, kecuali kita sudah mau meninggal. Sudah nak meninggal, baru tahu, mahal umur itu. Ketika sudah melihat malaikat Israel, cobalah 5 menit saja mau salat taubat. Jangan 5 menit, salat 2 rakaat saja salat taubat. Biar diampuni dosanya oleh Allah. Kata malaikat Israel, kalau sudah aku datang langsung cabut. Itu. Jadi makanya sebelum kita merasakan hal atau merasakan rasa penyesalan, jangan kita lupakan nikmat tersebut. Keutamaan salat banyak sekali. Keutamaan salat berjamaah luar biasa. Supaya kita tidak ketinggalan nikmat ini, supaya kita bisa mensyukuri nikmat ini, kita harus tahu dulu. Tahu kelebihan di sini itu ada. Padahal setiap hari biasanya aku lakukan, tapi tidak tahu ada kelebihan di situ. Itu. Makanya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, kata Allah. Allah ini nanyakan sama kita, apakah sama orang yang mengetahui sama orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama, kata Allah. Apakah sama orang yang sering hadir majlis taklim sama orang yang tidak pernah sama sekali hadir majlis taklim? Jelas beda. Beda jelas. Ketika orang sering hadir majlis taklim, pengetahuannya nambah sama orang yang di rumah saja. Beda kan? Beda. Amal ibadahnya beda. Kedekatan dirinya kepada Allah beda. Kenapa? Karena ini mengetahui, terus menambah. Tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur.
Ya, jalan untuk dekat ke Allah itu tidak ada batasan umur. Oh, sudah umur 40 tahun, sudah cukup, stop di sini amal. Tidak. Ya, orang-orang dulu itu selagi masih mereka mempunyai nafas, terus amal mereka tambah. Sampai mentok niat baru mereka istilahnya tidak bisa nambah lagi. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, beliau itu sebelum meninggal ya, sudah sakit, ya, tiduran dah. Melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya, ada yang baca Quran, ada yang baca Yasin, ada yang sholat, menangis. Kenapa menangis? Kata beliau, ya, aku ini andai saja punya waktu lagi 5 menit, ya, aku bisa menambah amal ibadahku. Tapi sudah waktunya 24 jam full istilahnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadahku sudah mentok, kata dia. Kalian enak masih banyak kosong. Maka harus kalian tambah biar makom kalian, biar kedudukan kalian bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku sudah full, sudah mentok, kata beliau. Ini orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan umur, ya, untuk kita menambah pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Nabi Muhammad itu setiap tambah tahunnya tambah banyak yang diajarkan oleh Allah. Sampai beliau meninggal, semua yang beliau tidak ketahui sudah diajarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Tidak ada batasan umur. Ya, guru-guru kita tuh yang ketika kita mau pulang dari Mekah nasihati, terus belajar. Walaupun pulang, walaupun dakwah, walaupun ngajar, tetap harus ada bacaan pribadi, kata guru. Kenapa? Menambah maklumat. Hatta mereka itu sudah guru besar, sudah punya cabang di mana-mana, masih belajar, masih menyempatkan nulis, masih menyempatkan mendengar. Kenapa? Itu namanya ilmu. Ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi orang yang mengatakan, oh, sudah akulah tua, akulah tinggal nunggu ajal ngapain lagi belajar? Salah. Salah. Seharusnya mumpung ajal aku belum datang, aku tambahi ilmu aku. Mumpung ajal belum datang, aku tambahkan kedekatan diriku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu, baru kita pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan paling tidak demen lihat orang yang hadir majlis taklim. Ya, masih mendingan kata setan kau ibadah belah. Masih mendingan kau i'tikaf di masjid. Ya, zikir, mendingan kau baca Quran saja sendirian. Nah, mendingan kau pegang tasbih di pojok sana daripada hadir majlis taklim. Itu gerem setan nengoknya. Gerem dia. Kalau yang zikir, yang ibadah, gerem dia, cuman tidak terlalu. Tapi yang hadir majlis taklim, setan itu lihat orang alim tidur saja takut. Itu setan. Ini orang alim ini bisa memberi hidayat ratusan orang, begitu. Ya. Yang aku sudah mau sesatkan itu bisa dapat hidayah. Bayangkan, misalkan kita sekarang ini berapa jumlahnya? 40, 50 orang. Ya, dari satu orang di majlis ini saja, misalkan ngajarkan satu orang lain yang tidak hadir, kali 2 kali 4 sudah 100. Yang kita ajarkan tadi, ngajarkan yang lain lagi 3 kali lipat 150. Cuman kita kasih tahu apa yang kita dengar di majlis tadi. Kita pulang ke rumah, anak, istri, cucu kita kasih tahu. Oh, tadi di majlis kami dapat fadilah keutamaan begini. Itu kan begitu. Sampaikan yang kita pelajari di majlis ini, sampaikan ke rumah kita. Oh, mereka dengar, tersentuhlah hati mereka. Mereka mengikuti, mereka mengamalkan, akhirnya gerem setan situ. Oh, gara-gara dia ni hadir, akhirnya anak bininya rajin sholat. Oh, berarti cak mana caranya? Jangan dia hadir majlis taklim. Biarlah suruh dia ibadah ditipu sama setan. Daripada kau hadir majlis taklim, mendingan kau ibadah. Setan menipu dengan ibadah, Jadi setan itu pinter. Dilihat, kita ini, oh, bapak ini sudah tak mungkin tertipu dengan perempuan. Udah, tak nafsu lagi sama betina. Istilahnya. Anak muda mungkin, oh ini masih muda, ditipu dengan wanita. Oh, ini mata duitan, ditipu dengan uang. Oh, ini tidak. Kata setan, cak mana lah nipu dia nih, menyesatkan dia. Dia dengan wanita tak nafsu lagi. Dengan duit dia makan lagi, cuman itu yang penting hidup makannya tuh, tak nafsu sudah. Oh, dengan ibadah. Berarti belokkan dia dari majlis taklim ke ibadah. Begitu. Setan itu, bukan malaikat, setan ini. Ya, membelokkan orang yang mau rutin majlis taklim ke ibadah.
Ini bukan al-faqir jelek-jelekan ibadah, naudzubillah, ini tipu daya setan. Jadi dibelokkan. Buat apa hadir majlis taklim? Buang-buang waktu setengah jam. Mendingan Anda baca Quran dapat 2 juz. 2 juz kata setan. 2 juz itu berapa huruf? Ini setan. Kali taruhlah 1000 huruf. Kata Nabi 1000 huruf. Setan pakai dalil, pakai hadis pula. Kata Nabi 1000 huruf itu 1 huruf 10 pahala. Kalikan kata setan. Sudah, tidak usah majlis taklim minggu depan. Baca Quran aja di rumah. Tidak usah keluar. Begitu. Itu jalan setan tuh. Atau salawat. Dengan salawat, buat apa hadir majlis taklim? Ini malam Jumat, setengah jam. Kalau Anda salawat 1000 salawat. 1 kali salawat dibalas 10 kali oleh Allah. Berarti 1000, 100.000. Begitu. 100.000 kali 10. Nah, mendingan salawat saja setengah jam. Sayang waktunya dibuang. Majlis taklim itulah yang dibahas. Majlis taklim itulah udah. Gampang udah, nanti dengar di YouTube, dengar di Google gampang. Tidak jadi pergi majlis taklim. Sekarang begitu setan nyuruhnya. Nanti lain lagi. Sudah nih, yang penting gimana caranya jangan dia ini ke majlis taklim. Itu. Walaupun dia ibadah tidak apa-apa, ibadah dulu kata setan. Walaupun dia jalan keduanya tadi dibelokkan setan ke Al-Qur'an, tidak apa-apa, ke Al-Qur'an dulu. Yang penting jangan dia ke orang alim, jangan dia berkaitan ada ta'alluq dengan orang alim. Jangan dia mendengar karangan orang alim. Jangan dia mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Al-Qur'an, tidak apa-apa. Dia tak ngerti juga apa yang dia baca, kata setan je itu. Kesalawat sama Nabi tak apa-apa, biarlah dia salawat. Nanti sudah, terputus orang ini dari majlis ta'lim. Terputus dari cahaya, terputus dari ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memutuskannya? Setan. Dalilnya apa? Dengan Al-Qur'an, dengan salawat, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nanti lain lagi ini setan. Setelah sebulan dia dah hadir majlis taklim, 2 bulan dah hadir majlis taklim, sudah pasti diusik lagi ini orang. Jangan sampai dia baca Quran. Ngapain baca Quran? Ini tidur akhirnya. Ngapain solawat begini, buka film akhirnya. Nonton TV, sinetron. Sinetron bagus-bagus sekarang. Berita penting-penting sekarang, nonton berita be. Kenapa? Berita itu kita tahu kabar umat muslim jadi. Itu bagus juga kata setan. Tinggal Al-Quran. Tutup tasbih. Dimasuk ke lemari tasbihnya. Al-Qurannya ditutup. Buka TV. Di TV nanti buka sinetron. Itu. Jadi mereka dengan tahapan. Mereka dengan usaha. Sedikit-sedikit. Yang penting jangan sampai ke majlis taklim. Karena kalau dia ke majlis taklim, dianya benar, anaknya benar, istrinya benar, cucunya benar, kerabatnya benar nanti. Bahaya kata setan. Aku lagi nyesat ke cucunya. Cucunya ini perempuan, tidak pakai aurat. Kalau dia ke majlis taklim, perempuan ini pakai aurat, tutup aurat. Jangan kata setan. Jangan dia ke majlis taklim. Biar cucunya tetap buka aurat, menyesatkan banyak anak-anak muda. Begitu. Jangan dia ke majlis taklim. Kenapa? Karena dia ini pejabat. Biarlah dia zalim, tidak adil. Jangan ke majlis taklim. Jangan ke itu. Ini sedikit bukan anak kawan setan, bukan. Tapi ini daripada pelajaran yang kita ambil dari guru-guru kita. Begitu cara setan menipu umat manusia. Jadi dia tuh pokoknya paling takut dengan majlis ilmu. Kenapa? Karena tadi hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Semalam kita bahas, kalau ahli ibadah bisa disesatkan oleh setan 70 ahli ibadah dengan tipuan, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ibadah mau disesatkan oleh setan tidak mempan. Kenapa? Karena beliau ibadah beliau berkhalwat sudah dilandasi dengan ilmu. Jadi tahu yang mana dari setan, yang mana dari Ar-Rahman, yang mana dari setan, yang mana dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dengan ilmu. Maka dari itu banyak hadis-hadis Nabi menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Banyak anjuran-anjuran dari salaf, dari ulama-ulama baik dari sahabat atau tabi'in untuk kita menambah ilmu kita. Tidak ada batasan umur. Sekali lagi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, beliau itu mempunyai musnad. Musnad itu hafalan semua hadis dia. Beliau itu hafal semua hadis.
Julukannya Amirul Mukminin, hafal semua hadis Nabi. Bayangkan berapa ratus ribu hadis Nabi, beliau semua hafal. Di masa tuanya masih membawa buku, masih membawa pulpen. Tanya sama muridnya, wahai imam, antum sudah luar biasa, karangannya banyak, hadisnya banyak, mazhab sudah ada, pengikutnya ratusan ribu Imam Ahmad itu pengikutnya. Ketika beliau diazab oleh Ma'mun, Khalifah Ma'mun, masalah Al-Quran, kenapa beliau tidak mau kembali atau dipegang kuat pemahaman keyakinan beliau? Karena kata beliau, aku ini di penjara benar, tapi di belakang aku 40 ribu nunggu fatwa aku. Kalau aku mengatakan A, mereka A semua. Kalau aku B, mereka B semua. Makanya beliau rela diazab, rela dipenjara, belasan tahun beliau diazab. Sampai-sampai gamis yang beliau diazab itu sampai ke Imam Asy-Syafi'i. Sampai Imam Asy-Syafi'i dicium-cium, gurunya Imam Syafi'i. Dikasih air diminum bekas gamisnya itu, air bekas gamis Imam Ahmad bin Hanbal oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini gamis mujahid fisabilillah. Diazab. Kenapa beliau tidak mau kembali atau berpegang kuat teguh dengan keyakinannya? Karena 40 ribu nunggu beliau, nunggu fatwa apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Kami mau mengikutinya. Besar, imam besar, Amirul Mukminin, tapi masih bawa pulpen, masih bawa kertas atau buku istilahnya. Ditanya sama muridnya, kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini alat bakal aku bawa dari aku lahir, mahdi itu masih gendongan, ilal lahad, sampai aku ke lahad kubur sana, liang kubur, sampai aku mati, aku bakal terus menuntut ilmu. Karena ilmu bahrun wasi', ya la sahilalah. Kata ulama, ilmu itu lautan yang luas, tidak ada pesisirnya, atau tidak ada ujungnya, tidak kati. Kita mau 100 tahun untuk ilmu, tidak bakal habis ilmu, masih ada ilmu. Allah mengatakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kata Allah, setiap orang alim, di atasnya pasti ada yang alim. Alim, di atasnya pasti ada yang alim. Tidak mungkin dia yang paling alim, pasti di atasnya ada lagi. Sampailah alim, sampailah ke Nabi besar Muhammad SAW. Di atas Nabi ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui semuanya. Jadi batasannya tidak ada ilmu. Jadi maka dari itu tidak ada batasan, apalagi umur kita. Umur cuma berapa puluh tahun, tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu sangat luas, semakin kita banyak nambah ilmu, semakin kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang paling ditakuti oleh setan bukan orang ibadah di masjid, bukan orang zikir di rumah, bukan orang khalwat di pojokan, tapi yang paling ditakuti oleh setan majlis ilmu. Yang paling ditakuti oleh setan orang hadir ke majlis ta'lim, mendengar kajian ilmu, mendengar cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Zikir cahaya, Al-Quran cahaya, khalwat cahaya, cuman manfaatnya hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang belajar, manfaatnya tadi paling tidak untuk orang rumahnya. Berapa orang yang ada di rumahnya? 5, 7, itu manfaatnya paling tidak begitu. Yang rutin hadir majlis taklim, kira-kira pas tengok anak bininya, cucunya buka aurat, diam apa tidak? Pasti tidak diam, tutup aurat. Yang rutin hadir majlis taklim kan pasti begitu. Melihat anaknya, putrinya, cucunya perempuan buka aurat, pasti dimarahi. Tutup auratmu. Itu yang hadir rutin majlis taklim. Dengan dia nutup aurat, sudah fitnah tadi tertutup dari perempuan ini. Yang mana kita bahas juga semalam, bahwasanya perempuan itu umpan paling bagus yang dipunyai oleh setan untuk mancing pemuda-pemuda, untuk menyesatkan para pemuda, itu perempuan. Ketika perempuannya berhijab semua, sudah kati umpan lagi dia, makanya gerem setan. Makanya setan paling takut dengan orang yang berilmu, paling takut dengan majlis taklim. Mudah-mudahan kita terus rajin untuk hadir majlis taklim. Tak kapok-kapok kita mendengarkan kajian ilmu, sehingga hati kita terus tambah cahaya, hati kita terus tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.